Assalamualaikum saudara-saudara. Selamat datang di channel YouTube Andika Mafa Official. Channel YouTube-nya Putra Melayu Asli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Takkan Melayu hilang di bumi. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, muslimat, ukhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Atas izin Allah, Rahman dan Rahim Allah, hari ini kita masih bisa saling tegur sapa, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Dan alhamdulillah atas izin Allah, hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Atas seluruh nikmat dan karunia Allah itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ukhwah fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama saya di program Jodoh, Journal of One Day One Hadis. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas hadis yang ke-6, yaitu tentang doa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yaruddul qadar illa du'a. Sadaqallahul azim. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa bisa membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat. Dengan doa bisa membuat sesuatu yang berat menjadi ringan. Dengan doa membuat sesuatu yang sulit akan menjadi mudah. Dengan doa pula akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu perlu kita mengingat kembali ketika Nabiuna Ibrahim alaihi salam dibakar dalam kobaran api yang begitu sangat besar. Tapi dengan ketulusan hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kobaran api yang begitu besar menyilam, tidak bisa membakar tubuh yang lembut ini. Ya. Tidak bisa membakar tubuh yang lunak ini. Begitulah jika Allah menerima doa kita apabila doa yang kita ucapkan itu begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingatkah kita ketika Nabiuna Musa alaihi salam dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Ketika itu terhenti langkahnya di tepi laut yang begitu luas. Tidak tahu lagi mana arah untuk berlari. Tapi ketika itu yang hanya bisa diharapkan dan disematkan oleh Nabi Musa di dalam hatinya ialah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua kebuntuan itu, semua kehilangan arah itu Allah ganti dengan mujizatnya berupa tongkat yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala
bisa membelah lautan, dan akhirnya Nabi Musa alaihi salam bisa menyelamatkan diri bersama umatnya. Bayangkan kalau andai kata ketika itu Nabi Musa tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mungkin Nabi Musa tidak akan pernah hidup setelah itu. Mungkin cerita Nabi Musa selamat dikejar oleh bala tentara Fir'aun akan berubah dan tidak akan seperti itu adanya. Lalu ingatkah kita ketika Nabi Yunus alaihi salam, ketika itu Nabi Yunus dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan, lalu apa yang terjadi? Nabi Yunus masih bisa selamat, dan itu lagi-lagi karena ketulusan hatinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan mujizatnya dan ikan itu memuntahkannya dan Nabi Yunus bisa selamat. Begitulah Rahman dan Rahim Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dialah kita menyembah dan hanya kepada Dialah kita memohon pertolongan. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin tangan kita ini bisa menggapai sesuatu yang tinggi, jauh menjulang sampai ke langit 7. Tidak bisa kaki kita ini melangkah, sekali langkah bisa menyeberangi lautan dan pulau. Tidak bisa pula mata kita memandang bisa menembus gunung yang menjulang tinggi atau menembus dinding suatu bangunan. Begitulah kita manusia, terbatas. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi kelemahan kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tapi kadang-kadang yang anehnya ialah dalam berdoa kita tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Ketika selesai sholat dan kita mengucapkan tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kebanyakan di antara kita, kebanyakan di antara kita langsung bergegas pulang meninggalkan musola atau masjid. Tidak dulu duduk sejenak, bermuhasabah diri, memohon ampun kepada Allah, lalu ditutup dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak pernah menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sesuatu itu bisa kita dapat, kita ingin sesuatu itu bisa kita wujudkan, tapi kita tidak minta kepada yang maha mewujudkan itu. Tidak meminta kepada Khalik yang maha mengabulkan seluruh doa-doa kita itu. Lalu kadang-kadang yang anehnya lagi, kalaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doanya itu seperti tidak serius kepada Allah. Tangan hanya seperti ini di bawah, seperti orang yang kehabisan gizi, kehabisan oksigen, seperti orang mau meninggal saja. Tidak serius memohon pada Allah, maka bermohonlah kepada Allah itu dengan serius. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hadirkan Allah di dalam hati kita itu. Hadirkan Allah di dalam hati kita itu, Maka ketika Allah kita hadirkan di dalam hati kita dengan tulus, dengan betul-betul memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita, apa yang akan menjadi harapan kita, apa yang akan menjadi cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah, karena kita hanya manusia biasa, terbatas daya dan upaya. Hanya kepada Allah lah kita memohon dan meminta, dan hanya kepada Allah lah kita kembalikan semuanya. Maka dari itu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.